Oke, sekarang saya akan membahas materi kedua, yaitu tentang hubungan komunitas. Community relations. Komunitas adalah sebuah kelompok masyarakat yang memiliki satu tujuan sebagai landasan keberadaannya. Komunitas seringkali memiliki sejarah panjang dan terus berkembang karena dijaga oleh nilai-nilai, ritual, keyakinan, tradisi, bahasa, kegiatan, dan partisipasi anggotanya berlandaskan identitas bersama. Suatu komunitas memiliki komposisi individual, organisasi, dan institusi. Mereka melibatkan diri secara ideal proaktif. Komunikasi organisasi dalam komunitas cenderung terintegrasi, yaitu menimbulkan keterlibatan, pemeliharaan, dan pengorganisasian. Di komunitas ini adalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan, kewajiban, dan uh, minat yang sama. Hubungan komunitas ini adalah upaya aktif yang dilakukan oleh korporasi dalam membangun dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat tempat mereka beroperasi. Hubungan ini dapat terjalin melalui interaksi berbagi barang, layanan, fasilitas, dan waktu. Hubungan komunitas yang terjalin dan terjaga dengan baik akan membuat lingkungan menjadi harmonis. Penelitian Ang pada tahun 2011 menyimpulkan bahwa perusahaan juga mendapat keuntungan atas terbinanya hubungan komunitas, yaitu terbinanya hubungan baru dengan pemimpin opini atau advokat, mengembangkan produk baru, menurunkan biaya layanan, dan memperkuat buzz atau teknik pemasaran dari informasi mulut ke mulut, dan visibilitas untuk organisasi. Dalam konteks komunikasi korporat, komunitas bukan hanya sekadar kumpulan orang yang berdomisili di dekat perusahaan. Komunitas dapat dikembangkan menjadi komunitas pendidikan, kelompok masyarakat berdasarkan minat atau kegemaran, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya yang berbadan hukum atau tidak. Jadi selain tetangga dari perusahaan, kantor atau pabrik, komunitas juga dapat berupa komunitas olahraga, komunitas pendidikan seperti komunitas kampus, atau komunitas hukum di masyarakat, dan lain-lain. Pentingnya community relation. Menurut Carol Friend, pada tahun 1996, perusahaan dengan masyarakat perusahaan dengan masyarakat tidak ubahnya bagaikan hubungan antar manusia. Pada saat perusahaan menutup diri dengan tetangga sekitar, maka ia berisiko menjadi subjek bahan pembicaraan, gosip, permusuhan, karena kurangnya pemahaman dari lingkungan terhadap perusahaan. Jadi saya sangat penting banget ini community relations bagi perusahaan, bukan hanya terhindar dari bukan hanya agar terhindar dari bahan pembicaraan atau gosip, tetapi menjadi penilaian juga untuk masyarakat terhadap perusahaan. Menurut Turner pada tahun 2015 dalam penelitian yang diinisiasi oleh sebuah organisasi yang bernama Points of Light, pada tahun 2014 perusahaan yang memiliki komunitas memperoleh 4 keuntungan, yaitu keterlibatan komunitas berdampak positif pada keterlibatan pegawai, menurunkan jumlah pegawai yang keluar dan meningkatkan keterlibatan pegawai, meningkatkan kepuasan kerja dan moral pegawai. Kaum milenial juga merasa terlibat dalam komunitas, meningkatkan kepuasan kerja sebesar 24%. Yang kedua, pegawainya berkontribusi dalam pada komunitas sebagai relawan berbasis keahlian, seperti memberikan pelatihan, motivasi, dan pemberdayaan. Yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan suara mereka untuk memajukan perubahan pada masyarakat. Sejumlah 80% di Amerika yang terpilih memimpin posisi dalam perubahan sosial yang terkait bidang bisnisnya. Yang terakhir, tujuan disesuaikan dengan laba. Riset dari Sekolah Bisnis Harvard menyimpulkan bahwa perusahaan dengan hubungan komunitas yang baik cenderung memiliki rekan
serta meningkatkan penjualan. Dari perusahaan CNE London, dalam penelitian tahunan yang dilakukan CNE London, mengenai kerjasama yang dilakukan perusahaan dan LSM, menyimpulkan bahwa 87% responden berbisnis mengakui bahwa kerjasama dengan LSM meningkatkan pemahaman terhadap isu sosial dan lingkungan. 59% responden berbisnis menyatakan bahwa aktivitas bisnis mereka telah berubah menjadi lebih baik. 90% responden pebisnis menyatakan bahwa aktivitas kerjasama tersebut akan lebih baik lagi dalam 3 tahun mendatang. 92% itu responden pebisnis reputasi, memperkuat merek, serta kredibilitas. 95% responden LSM menyebutkan bahwa motif utama kerjasama dengan perusahaan kesempatan untuk memperoleh pendanaan. Merasakan stabilitas jangka panjang dari kerjasama dengan perusahaan CNI, penelitian yang dilakukan CNI terlihat bahwa penelitian itu memberikan manfaat. Berikut ini adalah contoh community relations terhadap citra perusahaan. Jurnal ini dilakukan oleh penelitian ini dilakukan oleh Divitas Martono tentang hubungan manfaat kegiatan community relations dengan citra perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk pada masyarakat Kragilan, Serang, Banten. Pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 70% responden masyarakat menyatakan kegiatan community relations memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal tempat ibadah, puskesmas gratis, air bersih, dan lain-lain. Serta sebanyak 66% responden masyarakat menganggap bahwa PT Indah Kiat Pulp and Paper mampu memberikan bantuan fisik dan moral bagi masyarakat sekitar. Manfaat community relations yang dilakukan oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper dapat dirasakan bagi kedua pihak. Dari pihak masyarakat, itu mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemitraan, seperti pekerja-pekerja PT Indah Kiat Pulp mengambil dari masyarakat sekitar dan lain-lain. Sedangkan dari pihak perusahaan, mereka mendapatkan citra yang baik dan dipandang positif oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luas. Oke, sekian dari community relations. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yang akan segera ditampilkan. Ya, di sini ada bab 10, membangun budaya korporat. Ya, bisa dilanjut. Apa itu budaya perusahaan? Budaya perusahaan merupakan berkaitan dengan nilai-nilai yang diakui oleh perusahaan sebagai nilai-nilai yang dijunjung tinggi serta menjadi pedoman stakeholder internal dalam berpikir, merasa, berinteraksi, dan bertingkah laku dalam menjalani kehidupan di perusahaan. Nah, budaya itu sendiri adalah perusahaan dengan nilai-nilai yang diakui oleh perusahaan. Budaya juga menjadi sistem makna bersama yang khas menjadi panutan anggota seluruh organisasi. Lanjut. Nah, fungsi budaya perusahaan. Fungsi budaya perusahaan adalah budaya perusahaan berkaitan dengan nilai-nilai yang diakui oleh perusahaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi serta menjadi pedoman serta bertingkah laku dalam menjalani kehidupan perusahaan. Nah, ini kalau menurut Eric Hessin adalah berargumen bahwa budaya organisasi sangat bergantung pada makna bersama di antara semua anggota organisasinya. Teori organisasi budaya. Budaya organisasi mengacu pada pemikiran Gritz menurut Pachanowski, dibentuk oleh anggota organisasi dalam desain sedemikian rupa seperti jaring laba-laba yang berbeda antara satu organisasi dan organisasi lainnya. Nah, jadi di sini teori organisasi tersebut adalah saling berbeda namun tetap satu tujuan.
Ya, bisa lanjut. Nah, di sini ada teori teori budaya organisasi. Nah, di sini ada teori organisasi adalah mengacu pada pemikiran Gritz menurut Pachowski adalah anggota organisasi dalam desain yang sedemikian rupa menjadi seperti jaring laba-laba berbeda di antara satu organisasi dan organisasi lainnya. Nah, jadi adalah teori itu sendiri adalah membangun sebuah budaya yang dapat em, memanfaatkan seluruh organisasinya demi menjalankan visi maupun misi keberhasilan dalam sebuah perusahaan. Di sini ada membangun budaya perusahaan. Yang pertama ada interaksional, yang kedua ada kontekstual, yang ketiga ada penampilan, dan yang keempat adalah penampilan yang diciptakan sendiri. Nah, di sini bisa contoh ada jurnalnya juga. Jurnalnya adalah pengaruh penerapan budaya perusahaan terhadap motivasi kerja. Dan yang kedua adalah identitas jurnal maupun validasi dari jurnal itu sendiri. Contohnya adalah dengan pengajuan hipotesis pengaruh budaya perusahaan terhadap motivasi kerja kinerja karyawan dengan menggunakan sistem SEM. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaruh signifikan pada budaya perusahaan terhadap motivasi kerja. Lanjut. Ya, sekian. Bisa dilanjutkan oleh uh, partner saya. Baik, terima kasih.